Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Cika Puspa Ananda dari SD Negeri 2 Seraya. Akan mendongeng dengan judul Timun Emas. Pada suatu ketika di sebuah desa hiduplah seorang janda yang sudah renta bernama Mbosani. Ia hidup sebatang kara. Ia telah lama ditinggal suaminya dan tidak memiliki anak. Pada kenyataannya, ia sangat menginginkan kehadiran seorang anak agar bisa menemani keseharian dalam hidupnya dan membantunya bekerja. Ketika sore menjelang, Mbosani pergi ke hutan mencari kayu bakar yang akan ia jual dan sisanya akan ia pakai sendiri untuk kebutuhan memasak. Di tengah perjalanan, Mbosani bertemu dengan raksasa yang buruk rupa. Ukuran tubuhnya begitu besar dan juga menyeramkan. Raksasa itu bertanya kepada Mbosani, "Hei perempuan tua, hendak kemana kau?" Tanya raksasa itu. "Maafkan aku jika mengganggumu. Aku hanya ingin mencari kayu bakar yang akan kujual dan sisanya akan kugunakan sendiri," jawab Mbosani. "Hahaha. Jawaban Mbosani mengundang gelak tawa raksasa itu. Lalu ia berkata, "Kau boleh saja pergi dari sini, asalkan kau berikan aku seorang anak manusia untuk kujadikan makananku," kata raksasa. "Aku hidup sebatang kara, Tuan. Aku tidak memiliki seorang anak pun," jawab Mbosani. Beberapa waktu pun berlalu mengiringi obrolan ringan mereka. Mbosani mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki seorang anak pun. Lalu raksasa besar itu memberikan sebuah benda aneh yang berupa biji mentimun pada Mbosani. "Hei perempuan tua, kuberikan benda ini kepadamu. Tanamlah benda ini di sekitar halaman rumahmu. Lihat saja hasilnya. Kau akan mendapatkan seorang anak," kata raksasa. "Sungguh, benarkah apa yang kau katakan itu, Tuan?" tanya Mbosani terheran-heran. "Kau lakukan saja apa yang aku perintahkan kepadamu. Lihat saja nanti hasilnya setelah 2 minggu berlalu. Tapi ingat, jika engkau telah memiliki seorang anak dan genap berusia 6 tahun, kau serahkan ia kepadaku untuk kujadikan makananku," kata raksasa. Mbosani pun menyanggupi kesepakatan antara dirinya dan sang raksasa itu. Lalu ia pergi meninggalkan hutan itu. 2 minggu berlalu. Setelah Mbosani melaksanakan perintah dari raksasa, mentimun yang ia tanam telah berbuah dengan begitu lebatnya. Di antara mentimun-mentimun itu terdapat sebuah mentimun yang ukurannya sangat besar, melebihi ukuran mentimun-mentimun lainnya. Karena penasaran, Mbosani memetik buah mentimun yang ukurannya lebih besar. Setelah ia membelah mentimun itu, ternyata berisikan seorang bayi yang mungil dan cantik. Bayi tersebut ia beri nama Timun Emas. Waktu berlalu, perkembangan timun emas semakin terlihat. Ia semakin berkembang dan tumbuh besar. Mbosani sangat gembira dengan kehadiran timun emas. Kini ia tidak sendirian lagi karena ia telah memiliki seorang anak. Timun emas begitu rajin dalam urusan membantu pekerjaan Mbosani. Mbosani pun merasa sangat terbantu dengan adanya timun emas. Suatu ketika di waktu yang telah lama Mbosani dan raksasa sepakati, akhirnya datanglah raksasa untuk menagih janjinya. Mbosani sangat ketakutan.
Ia tak ingin kehilangan anak yang sangat dicintainya. Mosarni pun berkata kepada raksasa, Wahai Tuan, datanglah 2 tahun lagi. Niscaya anak ini akan tumbuh besar dan semakin enak untuk memakan. Raksasa pun menyetujuinya, lalu pergi meninggalkan Mosarni dan timun emas. 2 tahun berlalu. Ketakutan Mosarni semakin menjadi. Setiap hari ia berpikir keras agar anaknya tidak disantap oleh raksasa besar itu. Suatu ketika, ia bermimpi bertemu dengan seorang yang menyarankan agar timun emas menemui pertapa di gunung. Keesokan harinya, Mosarni meminta timun emas melakukan hal yang diimpikannya. Timun emas pun mengiyakan permintaan Mosarni. Setelah tiba di kaki gunung, timun emas bertemu dengan pertapa. Kemudian ia menyampaikan maksud kedatangannya kemari kepada pertapa. Kemudian pertapa tersebut memberikan 3 buah bungkusan kecil yang berisikan jarum, garam, dan terasi. Pertapa tersebut menginstruksikan beberapa hal kepada timun emas. Timun emas pun menyanggupinya, lalu kembali pulang ke rumah Mosarni dengan perasaan tenang. Hal yang dialaminya ketika bertemu dengan pertapa pun diceritakannya kepada Mosarni. Keesokan harinya, datanglah raksasa untuk menagih janjinya. Hei perempuan tua, mana anak itu? Tepati janjimu. Aku sudah tertahan, ingin menjadikannya santapanku, kata raksasa. Kumohon Tuan, janganlah kau ambil anakku untuk kau jadikan santapanmu. Aku begitu menyayanginya. Sebagai gantinya, kau santaplah aku. Raksasa tersebut menolak dan kembali marah-marah. Mana anak itu? Hei perempuan tua! Teriak raksasa. Tanpa diketahui raksasa, timun emas keluar dari dalam rumah dan berteriak kepada raksasa. Hei, hei, hei raksasa! Aku di sini, tangkaplah aku kalau kau bisa. Lalu timun emas berlari dengan sekuat tenaga menghindar dari raksasa. Raksasa pun mengejarnya. Lalu timun emas mulai menggunakan kantung pemberian dari pertapa. Ia melemparkan kantung yang berisikan jarum. Ketika ia melemparnya, seketika jarum tersebut berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat. Hutan bambu tersebut sangat menghambat pergerakan raksasa. Dengan susah payah, akhirnya raksasa dapat meloloskan diri dari hutan bambu tersebut. Kemudian timun emas melemparkan kantung berikutnya yang berisikan garam. Seketika garam tersebut berubah menjadi lautan. Lautan tersebut sangat menyusahkan raksasa untuk mengejar timun emas. Akan tetapi raksasa dapat meloloskan diri dari lautan tersebut. Kemudian timun emas melemparkan kantung yang terakhir, kantung yang berisikan terasi. Ketika ia melemparnya, seketika kantung tersebut berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa tersebut terjebak ke dalamnya dan akhirnya mati. Timun emas berhasil meloloskan diri dari raksasa. Selanjutnya ia mengucapkan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ia kembali pulang ke rumah Mosarni dengan perasaan bahagia. Sekian dari saya.
Terima kasih. Om Santi, 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 Om.